Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa. Baca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu kita nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 26. Pembelajaran keempat. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, ini ada kotak kosong ya. Di sini ada kotak kosong. Kemudian di bawahnya ada pilihan-pilihan kata ini ya. Silahkan diisi yang berhubungan dengan cuaca. Itu mana? Nah, kata-kata di bawahnya ini yang berhubungan dengan cuaca silahkan diisi di atasnya dalam kotak ini ya. Ini sudah ada pilihannya, tinggal mengisi saja. Kemudian setelah mengisi lanjutnya, ayo bercerita. Setelah selesai mengumpulkan kata, buatlah kesimpulan pemahamanmu terhadap cuaca. Sampaikan pemahaman tersebut di depan kelas. Ini karena tidak memungkinkan untuk menyampaikan di depan kelas, maka dari itu hanya silakan ditulis saja di sini ya. Pemahamanmu tentang cuaca itu apa? Silakan tulis di sini ya, di kotak ini. Selanjutnya ayo berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap titik-titik. Nah, itu makanan ciri khas Padang tuh. Yuk kita buatkan datanya. Data makanan dan minuman yang disantap saat cuaca hujan. Makanan khas sesuai daerah asalmu juga boleh. Tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Nah, ini ada nama siswa, daerah asal, makanan khas ya. Ini cara mengerjakannya gini. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang pertama, jika kalian mempunyai teman teman dari asal teman kamu itu berbeda-beda, silahkan ditulis nama temannya, daerah asalnya mana, terus kemudian makanan khasnya apa ya. Itu jika mempunyai. Yang kedua, jika kalian tidak mempunyai teman dari daerah asal mereka yang berbeda atau semuanya dari Kediri saja, silahkan ditanya makanan kesukaan apa, makanan dan minuman kesukaan apa. Nah, di sini ya. Misalkan semua teman kalian itu berasal dari Kediri ya, tulis namanya Beni, daerah asal mana, Kediri yang mana, terus makanan kesukaannya apa. Silakan ditulis di sini ya. Itu yang kedua, pilihan yang kedua. Yang ketiga, jika kalian mempunyai teman namun di daerah kalian itu tidak ada yang bermain, semuanya hanya di rumah ya, karena memang musimnya seperti ini dan cuacanya seperti ini, mungkin jarang ya, atau mungkin sama mereka itu tidak bermain di luar ya, hanya fokus belajar di rumah. Maka dari itu silahkan kalian cari makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia ini. Nah, silahkan browsing di internet ya. Terus kemudian untuk nama siswa ini silahkan ditulis sesuai dengan kehendak sampean sendiri ya. 1 sampai berapa ya ditulis. Misalnya sampai tadi sudah browsing daerah asal Aceh itu apa makanannya, dari daerah Bali itu makanannya apa, dan seterusnya ya, Jakarta, Bandung dan lain-lain, silahkan ditulis di sini ya.
daerah asalnya mana, terus kemudian makanan khasnya apa ya. Jika kali itu opsi ketiga, silakan browsing. Kemudian untuk nama siswa sampeyan tulis, sampeyan isi dengan sesuka kalian sendiri. Siapa nama-nama yang kalian isi ya. Paham ya? Itu ada tiga pilihan. Silakan dipilih ya, pilihan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga ya. Nah, yang jelas yang pertama diharapkan yang pertama dulu, pilih satu tadi. Jika punya daerah asal teman kalian berbeda silakan ditanya. Jika tidak ada yang kedua ya, jika tidak ada lagi yang kedua, ya tidak memungkinkan untuk mengerjakan pilihan yang kedua, silahkan cari yang ketiga, pilihan yang ketiga ya. Paham ya? Paham, mudah itu. Makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca. Termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Nah ini ya. Nah, ini makanan-makanan ciri khas dari Indonesia. Nah ini makanan dan minuman ya. Tentunya ketika saat hujan, makanan yang enak itu ya, makanan dan minuman yang enak itu yang menghangatkan. Minuman misalkan jahe dan lain-lain ya. Pokoknya menghangatkan tubuh. Ayo berlatih. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Tubuh akan lebih siap melakukan aktivitas fisik. Pemanasan dilakukan dengan senam ringan. Lakukan gerakan mengikuti lagu kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kepala, pundak, lutut, kaki ya. Itu kalau kepala dipegang ke kepala, pundak pegang pundak, lutut pegang lutut, dan kaki dipegang kaki. Ulangi hingga beberapa kali. Ayo kita lakukan gerakan meniru kapal terbang. Kapal terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Kamu pun dapat meniru gerakannya dengan seimbang. Kamu tidak akan mudah jatuh ya. Ini untuk yang tadi, senam atau pemanasan kepala, pundak, lutut, kaki, dan gerakan kapal terbang silahkan dilakukan sendiri ya. Nah ini ya, pemanasan. Nah ini contohnya seperti ini. Berikut langkah-langkah melakukannya. Nah, berdirilah dengan tangan tegap. Nah tegap ya. Dengan tegap. Kemudian yang kedua, rentangkan kedua tangan. 3, bertumpu dengan kaki kanan terlebih dahulu. Membungkuklah ke depan. Bersamaan dengan itu kaki kiri diangkat lurus ke belakang ya. 5, lakukan dan pertahankan hingga hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai 5 itu seperti itu. 6, lakukan dengan kaki yang berbeda. Setelah yang pertama kanan dulu sampai 5, kemudian diganti dengan kaki yang kiri ya. Ini contoh dari olahraga. Nah, olahraga itu ingat, kemarin Bapak juga berpesan untuk selalu olahraga ya. Kalau bisa setiap pagi silahkan lakukan pemanasan. Olahraga entah itu lari-lari ataupun olahraga apa ya. Karena olahraga itu sangat baik untuk tubuh kita. Jika tubuh kita itu sehat, maka penyakit tidak akan menyerang kita ya. Itu untuk pembelajaran ke-4. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5. Ajaklah temanmu belajar dengan cuaca cerah. Ajaklah temanmu belajar tentang cuaca cerah dan hujan. Lakukan sambil bermain tebak kata. Buatlah 4 lingkaran di lapangan. Gurumu akan membagikan kartu kata. Letakkan kartu kata pada lingkaran. Berdirilah di depan lingkaran. Ambil satu kartu kata, baca dan jelaskan arti kata tersebut. Berlarilah ke seberang lapangan. Letakkan kartu pada lingkaran cuaca yang tepat. Nah ini contohnya seperti ini ya. Itu ada lingkaran dan ada kartu. Yang mana kartu tersebut sudah ada tulisannya. Ada tulisan hujan, panas, cerah, dan mendung ya. Itu karena kita tidak memungkinkan untuk bermain ini ya, maka dari itu kalian hanya ditugaskan untuk menulis. Ayo kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhasil kamu dapatkan.
Dari kata-kata di atas tadi diambil satu untuk dibuat sebuah kalimat. Kalimatnya di sini berbunyi, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Cuaca cerah tadi kan ada di sini, nah ini cerah. Nah, kemudian ada hujan, panas, mendung, silakan dibuat kalimat di sini. Yang satunya apa? Masih kosong, silahkan cari yang berhubungan dengan cuaca ya. Nah, terus kemudian ayo berdiskusi. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Benny, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Benny bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tari daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir ya. Ini mereka itu membagi tugas karena akan lomba menghias kelas ya. Nah ini. Kemudian kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Isilah tabel di bawah ini. Ada nama siswa, tugas, peralatan yang disiapkan ya. Ini ibaratnya, jadi ini kamu tidak mungkin untuk menanyai teman-teman yang ada di kelas ya ini ya. Cuma nanti silahkan kamu buat andaikan. Nah ini andaikan. Ini misalkan kalian akan berlomba menghias kelas. Kira-kira tugas teman-teman kamu yang akan kamu bagi itu apa? Nama siswa teman kamu itu namanya siapa? Tugasnya apa? Peralatan yang disiapkan itu apa? Ya. Misalkan nama siswa Benny. Ini kan menghias kelas ya. Tugasnya apa itu? Menghias, membuat apa? Hiasan dari kertas origami ya. Terus peralatan yang disiapkan itu apa? Kertas origami dan lain-lain ya. Ini ya. Silahkan dibagi tugasnya. Kamu membuat sendiri itu. Nah, nama siswa teman kamu silahkan kamu tulis di sini siapa saja, tugasnya apa, peralatan yang disiapkan itu apa ya. Nah, silahkan diangan-angan kira-kira yang pas itu apa ya. Nah, itu ya. Kemudian perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Ayo berlatih. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur khas Betawi. Ya, ini kue cucur seperti ini. Di daerah kita juga ada ini. Hari ini Udin membawa contoh untuk dicicip teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2. Ini gambarnya 1/2. Ya, satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Benny, Edo, dan Udin. Nah, masing-masing mendapat 1/3 atau 1/3. Satu lagi kue cucur dibagi menjadi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapat 1/4 atau 1/4. Manakah yang lebih besar? Nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, ini yang besar itu berarti pembagiannya lebih dikit. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Satu batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. Nah, ini lamang seperti ini, kue lamang. Satu batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20. Banyak ini. Atau sama dengan 1/4 atau 1/4 batang. Satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10. 1/10 batang.
Manakah nilai yang lebih besar antara 5/20 atau 2/20? Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20 bagian? Nah, tulis di bawahnya ini. Mana kira-kira yang mendapat lebih banyak? Nah, ayo mengamati, tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Nah, ini ada nomor 1, gambarnya seperti itu. Contohnya 1/2. Nah, gambar kedua ada warna kuning 1, terus putihnya 3, berarti nilainya 1/4. Gambar ketiga yang hijau ini ada warna hijau nya 3, yang putihnya 3, berarti jumlahnya 3/6. Untuk yang nomor 2 dan seterusnya belum ada jawabannya, silahkan dijawab sesuai dengan gambar ini ya. Nah, ini sudah, tinggal menulis jawabannya saja, ini berapa nilainya kira-kira ya. Nah, ini perhatikan contoh pada nomor 1 ya. Silahkan cara mengerjakannya kan seperti ini contohnya. Nah, paham ya anak-anakku? Nanti jika kurang paham silahkan tanya ke Pak Wahab ya, japri ke Pak Wahab. Ini bagaimana ya? Nah, baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya bisa diteruskan besok atau besoknya ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, patuhi protokol kesehatan dan juga patuhi kedua orang tua. Sekian dari Pak Wahab, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.